Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Wiryanti. Saya dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Gi. Film ini mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Soo Hok-gi. Film Gi menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin membela negara dari Partai Komunis. Dia adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang lebih dikenal sebagai demonstran dan pecinta alam. Film ini menceritakan tentang Soo Hok-gi. Ia dibesarkan di sebuah keluarga keturunan Tionghoa yang tidak begitu kaya dan berdomisili di Jakarta. Sejak remaja, Soo Hok-gi sudah mengembangkan minat terhadap konsep-konsep idealis yang dipaparkan oleh intelek-intelek kelas dunia. Semangat pejuangnya, setia kawanannya, dan hatinya yang dipenuhi kepedulian sejati akan orang lain dan tanah air membaur di dalam diri Gi saat kecil. Hal ini juga membentuk dirinya menjadi pribadi yang tidak toleran terhadap ketidakadilan dan memimpikan Indonesia yang didasari dengan keadilan dan kebenaran yang murni. Semangatnya ini sering salah dimengerti oleh orang lain. Bahkan untuk sahabat-sahabatnya sendiri, salah satu sahabatnya pernah bertanya, untuk apa ia melakukan perlawanan ini? Namun, Soo Hok-gi hanya menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa akan adanya kesadaran untuk memperoleh kemerdekaan sejati dan hak-hak yang dijunjung sebagaimana mestinya. Ada harga diri yang harus dibayar dan memberontaklah caranya. Semboyan Gi ia mengesankan, berbunyi, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Masa kehidupan remaja dari kuliah dijalani di bawah rezim pelopor kemerdekaan ini Indonesia, yaitu Bung Karno sendiri, yang mana ini ditandai dengan konflik antara militer dengan PKI. Gi dan teman-temannya bersikeras bahwa mereka tidak memihak golongan manapun. Meskipun Soo Hok-gi menghormati Soekarno sebagai founding father negara Indonesia, Soo Hok-gi begitu membenci pemerintahan Soekarno yang diktator dan menyebabkan hak rakyat yang miskin terinjak-injak. Soo Hok-gi tahu banyak tentang ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kedaulatan, dan korupsi di bawah pemerintahan Soekarno, dan dengan tegas bersuara menulis kritikan-kritikan yang tajam di media. Soo Hok-gi juga sangat membenci bagaimana banyak mahasiswa berkedudukan janji-janji manisnya. Hanya omong kosong belaka yang mengedoki usaha mereka memperalat situasi politik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penentangan ini menenangkan banyak simpati bagi Soo Hok-gi, tetapi juga memprovokasikan banyak musuh ternyata. Banyak dari orang yang berusaha melobi Soo Hok-gi untuk mendukung kampanyenya. Sementara musuh-musuh Soo Hok-gi bersemangat untuk menggunakan setiap kesempatan untuk mengintimidasi dirinya. Soo Hok-gi memiliki seorang teman kecil yang mana ia sudah lama mengagumi keuletan dan keberanian Soo Hok-gi. Namun dirinya sendiri tidak memiliki semangat pejuang yang sama. Dalam usia berkepala dua ini, kedua lelaki itu dipertemukan kembali meski hanya sebentar. Soo Hok-gi menemukan bahwa temannya itu telah terlibat PKI, tetapi tidak tahu konsekuensi apa yang sebenarnya menantinya. Soo Hok-gi mendesakan atau temannya itu untuk meninggalkan segala ikatan dengan PKI dan bersembunyi. Tetapi sayangnya Han tidak menerima
desakan tersebut karena merasa frustasi. Suhokgi dan teman-temannya menghabiskan waktu luang mereka untuk naik gunung dan menikmati alam Indonesia yang asri dengan mahasiswa pecinta alam lainnya atau mapala di Universitas Indonesia. Selain itu, mereka juga gemar menonton dan menganalisa film, menikmati kesenian-kesenian tradisional, dan menghadiri pesta-pesta. Karena seringkali dari hobinya yang memanjat tebing itu menginspirasinya untuk tulisan-tulisannya. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 1969, mereka melakukan pendakian pertama, yaitu di Gunung Semeru. Sebelum berangkat, Suhokgi menitipkan jejak perjalanan politik pada temannya di Jakarta. Ia pun berangkat ke Semeru dengan kereta, menentukan arah dengan lewat buku Belanda, dan menanyakan pada pemimpin desa. Di sana pemimpin desa menceritakan bahwa ia harus melewati Kali Amprong, melewati puncak Mahameru. Ia dan teman-temannya pun akhirnya melewati jalan kuda buatan Belanda. Perkemahan malam di tepian danau Gunung Ranakumbolo itu dimulai. Suhokgi menjadi pusat perhatian dengan segala kisahnya tentang lagu dan musik yang menurutnya universal. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan menemukan jalan ke arah Arkomodo sebagai salah satu lokasi untuk menuju puncak Mahameru. Mereka pun akhirnya bermalam lagi. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1969, di saat langit masih gelap dan rombongan siap berangkat, saat di perjalanan, cuaca akhirnya buruk. Hujan juga berkabut dengan lama. Mereka semua turun, kecuali Suhokgi dan satu temannya atau Idan, yang ternyata mereka sudah meninggal dunia. Setelah itu, diaturlah rencana penyelamatan. Akhirnya, pada esok harinya, tanggal 17 Desember 1969, mereka yakin bahwa Suhokgi dan Idan itu telah meninggal di tanah tertinggi di Pulau Jawa. Mereka menjumpai jasad yang sudah kaku, matanya terkatup kencang, serapat katupan bibir birunya. Di saat pendakian itu, akhirnya Suhokgi meninggal di Gunung Semeru pada tahun 1969, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Akibat menghirup asap beracun di gunung tersebut, dia meninggal bersama rekannya yang bernama Idan Lubis. Suhokgi memang sudah tidak ada. Ia sudah meninggal di puncak Gunung Semeru, tetapi pemikiran dan tulisan-tulisannya masih menginspirasi kita, tentunya banyak orang hingga sekarang. Salah satu quotes yang diambil dari catatan harian Suhokgi, yaitu merupakan tulisan tentang seorang filosofi Yunani yang pernah menulis bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tetapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu bahagialah mereka yang mati muda, katanya. Begitulah singkat cerita dari Suhokgi. Ia seorang anak muda yang berpendirian teguh dalam prinsipnya dan rajin mendokumentasikan perjalanan hidupnya dalam buku. Buku hariannya ini kemudian diterbitkan dengan judul Catatan Harian Seorang Demonstran pada tahun 1983.